Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang ibu dengan anak perempuannya yang bernama Laras. Ayah Laras sudah meninggal saat Laras masih kecil. Dahulu, mereka hidup berkecukupan. Namun, setelah ayahnya meninggal, ibu Laras harus bekerja keras di ladang demi hidup mereka. Semua dilakukannya demi Laras, putri satu-satunya. Namun, apa yang dilakukan Laras? Ia tidak mau membantu ibunya. Kerjanya setiap hari hanya berdandan saja. Dia juga enggan keluar rumah karena takut kulitnya menjadi kusam seperti ibunya. Suatu hari, ibu Laras akan bekerja di ladang. Ia akan bekerja sampai sore, sebab musim panen telah tiba. Kemudian ia berkata pada Laras, "Laras, bisakah kamu masak untuk hari ini? Siang ini ibu tidak bisa pulang karena harus mengurus panen di ladang. Jika masakannya sudah selesai, bisa tolong antarkan untuk ibu ke ladang?" Aduh, aku tidak mau, Bu. Kalau aku masak, nanti badanku bau tungku. Dan kalau aku ke ladang, nanti kulitku jadi hitam. Aku kan udah luluran. Ibu Laras hanya menggelengkan kepala dengan hatinya yang kecewa. Di ladang, Ibu Darmi bekerja dengan keras. Ia mengumpulkan hasil panen karena besok ia akan menjualnya ke pasar. Ia tidak memperdulikan perutnya yang lapar. Saat lelah, dia beristirahat, kemudian berdoa dalam hati. Ya Tuhan, tolong kami. Ubahlah dia dari sifat malasnya. Setelah Ibu Darmi pulang dari ladang, ia merasa lapar dan hendak makan, tetapi tidak ada satupun makanan di meja makan. Akhirnya ia pergi dengan perut kosong. Laras, ayo ikut ibu ke pasar, Nak. Ibu membutuhkan bantuanmu untuk membawa hasil panen kita. Aduh, aku nggak mau, Bu. Di pasar itu kan becek. Nanti kulitku kotor lagi. Setelah Laras menolak untuk pergi bersama ibunya, akhirnya Ibu Darmi pergi sendiri ke pasar untuk menjual hasil panennya. Namun setelah itu, Laras meminta ibunya untuk membelikan sesuatu. Tetapi Ibu Darmi bilang bahwa ia harus ikut ibunya ke pasar. Saat perjalanan ke pasar, Laras berkata pada ibunya, Bu, nanti kita jangan jalan berdampingan ya. Ibu jalan di belakangku saja. Emangnya kenapa, Laras? Aku tidak mau jalan berdampingan dengan ibu. Aku malu. Selama perjalanan ke pasar, Ibu Darmi hanya menundukkan kepala dan berjalan di belakang Laras. Namun, ketika di jalan, ia bertemu dengan temannya Laras yang bernama Ayu. Hai Laras. Ayu. Mau kemana kamu, Laras? Mau ke pasar nih. Tumben ke pasar. Itu yang di belakangmu siapa? Ibumu ya? Oh, yang di belakangku? Bukan, dia pembantuku. Pasar ramai banget ya? Iya ya, banyak orang-orang yang belanja di sana. Abis ini kita mau kemana? Ke rumah aku aja yuk. Ayo. Saat Dewi dan Ana menuju rumahnya Ana, tidak sengaja mereka bertemu Laras di perjalanan. Laras, kamu mau kemana? Mau ke pasar nih. Tumben sekali kamu ke pasar. Itu yang di belakangmu siapa? Ibumu ya? Oh, yang di belakangku? Bukan, dia tuh pembantuku. Lagi-lagi ia tidak menganggap bahwa Ibu Darmi itu adalah ibunya. Oh, pembantumu. Ya sudah Laras, kita duluan ya. Udah ya, kita duluan ya. Oke. Lalu Laras dan ibunya melanjutkan perjalanan ke pasar dan bertemu dengan Ratu. Laras, tumben kamu mau ke pasar. Iya nih, ada yang mau aku beli. Wah, ngomong-ngomong, kamu semakin cantik saja. Bagi dong tipsnya untuk merawat diri. Ya nih, jika kamu ingin cantik seperti aku, kamu harus rajin luluran dan berdandan. Oh, ngomong-ngomong, yang di belakangmu siapa? Ibumu ya? Hah, yang di belakang? Bukan ibuku, dia pembantuku. Ya sudah, kalau gitu aku duluan ya. Iya, bye. Sesampainya di pasar, Laras dan ibunya langsung melihat-lihat dan menemukan toko kecantikan. Mari Bu, monggo dibeli. Bu, aku mau bedak yang berkualitas dan harganya paling mahal. Tas yang paling bagus yang ini. Bu, saya mau yang ini aja. Wah, ini juga bagus tasnya. Harganya berapa, Bu? Oh, yang ini harganya 500.000. Ini mahal soalnya ini tuh import dari Belanda pas zaman VOC. Bu, mana uangnya?
Nak, kamu sudah terlalu banyak membeli barang, uang ibu gak cukup. Akhirnya Laras pergi dengan hati yang Bu, kecewa. tadi kan aku sudah bilang aku mau beli tas yang tadi. Tapi duit ibu sudah tidak cukup, nak. Wah, banyak alasan, dasar ibu miskin. Tadi kan aku juga sudah bilang kalau ibu berjalan di belakangku saja karena aku malu mempunyai ibu seperti pembantu. Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berilah hukuman yang setimpal padanya. Aduh, ibu tolongin aku. Bu, maafin aku, selama ini aku ada salah sama ibu. Iya, nak, iya. Tapi ini sudah hukuman untuk kamu. Setelah semua kejahatan Laras, akhirnya ia dikutuk menjadi batu. Dia harus menanggung hukuman karena telah durhaka kepada ibunya yang sudah melahirkan, merawat, hingga menjaganya sampai dewasa. Batu itu akhirnya dinamakan Batu Menangis yang berada di Kalimantan Barat.